Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di malam hari ini kita dapat menghadiri pengajian atau taklim secara rutin di pimpinan ranting Kauman Muhammadiyah Kauman Utara, pimpinan ranting Aisyah Kauman Utara, panti asuhan anak-anak panti, dan pimpinan ranting IPM panti asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan Allah. Mudah-mudahan kita dari rumah niat karena Allah Ta'ala, sehingga tercatat sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati dan adik-adik sekalian, anak panti rahimakumullah. Tema yang sudah saya diminta oleh ini Pak pimpinan sekretaris ranting kemarin, sengaja tema kami ambil dengan bangun generasi rohani, generasi Qur'ani gitu ya. Bangun itu bisa berarti tangyo gitu ya. Bangun, bangkit generasi Qur'ani. Dan juga saya artikan juga membangun generasi Qur'ani. Jadi memang sengaja saya buat demikian. Karena melihat ke depan tantangan hidup ini semakin berat gitu. Akhir-akhir ini banyak isu-isu Quran ini dihapus wae gitu. Mulai dulu Al-Maidah 51. Ini ngaji nyambi makan juga enak ya. Stop dulu lah ya, nyambinya nanti belakangan. Oke, anak laki-laki nggak ada yang minum tuh? Puasa ya? Puasa ini nggak ada yang minum, perempuan aja yang minum. Tambali pokok masalah ya. Memang suatu hal yang nyambi itu yo saknya ndake sak mlebune yo. Tapi nek serius beda. Oke, buat sekalian dan anak sekalian pondok panti yang kami hormati. Jadi akhir-akhir ini bahwa Quran ini banyak hal yang mengatakan tidak sesuai perkembangan zaman ya. Tapi alhamdulillah panti kita ini sudah melahirkan hafidh-hafidhoh walaupun hanya 2 atau 3 juz. Kepepet ini perang, buku-buku dibakar ya toh, kepala kalian masih ada hafalan Qur'annya gitu loh. Ya enggak? Kasus dulu ketika perang itu kan dibakari itu kitab-kitab itu. Tapi Allah memudahkan kita menghafal Al-Quran gitu ya toh? Sehingga di kepala-kepala kalian ini sudah ada hafalannya. Maka itulah Allah menjaga Al-Quran di muka bumi ini. Saya bersyukur sekali ini, alhamdulillah kemarin 16 anak panti yang lulus maksimal bisa 8 juz. Luar biasa itu kata, luar biasa. Minimal 3 juz. Ya, ini besok ke depan berani berapa ini? Berani berapa juz? 12 juz. Alhamdulillah, Pak Guru siap. Pak Muhammad ini. Mas Rian mana yang kemarin 8 ini Rian kok udah ada nih. Rian ini kalau di
Pulang kampung ya. Mau tak garapi malah orang mangkat Di sekolah tuh belajar fisika biasa wae loh. Tapi ketika hafalan Quran bisa 8 juz, kaget saya Pak Madin. Wah, luar biasa. Jadi dimudahkan oleh Allah. Jadi Bapak itu perang, bukunya dibakar, kepala kalian sudah ada hafalan Qurannya. Maka saya ambil tema ini, bangun generasi Quran. Tangyo gitu, atau begitu. Atau saya terjemahkan juga membangun generasi Qurani. Tema sangkat ini karena berangkat keprihatinan, alhamdulillah panti kita ini minimal kemarin 3 juz, 16 lulusan, 5 kuliah, 2 mondok, yang 8 kerja. Data sementara ini Pak Martin ya, hampir 50%. Ini juga pemantauan kita, mana yang mau jadi kader dan masih terikat dengan kegiatan Muhammadiyah ini. Harus dipantau terus oleh ya paling enggak pimpinan ranting setempat dan pimpinan cabang. Sehingga proses kaderisasi ini berjalan dengan baik. Itu maka tema saya angkat ini agar menyemangati kita semua. Untuk anak-anak panti ini beda, ini seperti pondok pesantren ini, luar biasa ini. Selamat. Dan tadi yang Tasmi siapa tadi? Mbak Sobo? Lia. Tria, mana ngaco? Oh, alhamdulillah. Maaf tadi saya terlambat orang ngerungok. Oke. Jadi nggak sempat ngetes ini. Sedikit saya ngetes Mbak Tria, surat An-Naziat. Saya Mbak An-Naziat ya. Wa idahum bisahiro apa? Hal tadi bisa terus. Cukup lumayan Pak Martin, dari hafal tenan. An-Naziati tikungannya oke masalahnya. Hafalan An-Naziat itu tikungan-tikungan tajamnya itu banyak itu loh. Tapi dia sudah lancar. Saya akan mengambil nanti tentang apa ya? Kesombongan Firaun ya. Wa ana rabbukumul a'la. Bukankah aku ini Tuhanmu yang maha tinggi? Sombongnya Firaun waktu itu. Ketika mengaku sebagai apa? Tuhan. Tadi surat An-Naziat. Wa qala ana rabbukumul a'la. Bukankah aku ini Tuhanmu yang maha tinggi? Karpe Fir'aun. Tapi ketika di Laut Merah nggak mampu ngapa-apa ya toh. Dia mati tenggelam hanya dengan air. Nah, ini maka sebagai ibroh, pelajaran ya tadi. Ibrota limaiyah syah. Selamat Mbak Tria ya, dilanjut besok juz 29 ya. Al-Naziat saja cukup itu. Kalau enggak ya Al-Mutaffifin itu biasanya tikungan juga banyak itu. Tapi kalau sudah hafal surat-surat yang berat di juz 30 ini semuanya gampang. Apalagi An-Naba itu malah mudah dihafal. Baiklah sekalian, kembali masalah. Jadi berangkat dari keprihatinan inilah maka tema saya angkat ini. Saya tadi mengambil dasar Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9 ya. Kajian kita malam ini dasarnya surat An-Nisa ayat 9. Ini sudah sering disampaikan kepada anak-anak didik terutama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khaufu alaihim falyatakullah falyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat yang ke-9. Ini informasi sekaligus peringatan dari Allah ini. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir, saya membaca di tafsir ini, waktu itu Ali bin Abi Tholhah berkata dari Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal. Ada seorang laki meninggal. Kemudian seseorang mendengar ia memberi wasiat
yang membahayakan ahli warisnya. Jadi ada orang meninggal, ada orang menasihati tapi membahayakan ahli waris. Maka Allah menegur, memerintahkan orang yang mendengar wasiat tadi untuk falyatakullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan walqulu qaulan sadida, dan mereka adalah berkata yang benar. Ojo main-main tentang warisan itu, gitu gampangannya itu. Karena waktu itu ada disambutkan juga di Ibnu Katsir juga dikatakan wanita akan diberikan 2/3. Nah, oke ya 2/3 podo laki-laki. Akhirnya ketika tanya Rasulullah, untuk bagian perempuan adalah 1/3 dari harta warisan. Ternyata terkait dengan ekonomi ini. Jadi jangan saya meninggalkan anak dalam kelemahan ekonomi. Itu ternyata surat An-Nisa ayat 9 ini. Ini juga berkembang, jangan sampai kita lemah iman, lemah ilmu, lemah keterampilan dan seterusnya. Maka anak sekalian dan jamaah pengajian rahmatullah, terkait dengan generasi Qur'ani ini, maka sebenarnya kita harus selalu berikhtiar. Bagaimana agar hidup kita ini tidak tersesat. Maka tadi saya membaca sebuah hadis yang juga sudah sangat populer. Bagaimana agar kita di tantangan zaman ke depan ini, Quran tidak hilang dari diri kita dan kita bisa menjadi generasi-generasi yang mengamalkan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada. Ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu berpegang pada kitabullah wa sunnatur rasul, pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi penting bagaimana kita membangun generasi Quran ini biar tidak tersesat itu loh. Bapak yang hormati dan jamaah sekalian, dengan bagaimana kita untuk melahirkan generasi-generasi yang Quran ini, maka kita ngambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tapi sebelum ke materi itu, saya akan menceritakan atau menyampaikan tentang kriteria, ya, kriteria anak menurut Al-Quran. Nah, sebelum ke tema ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu generasi-generasi itu sudah dipilah-pilah atau keturunan itu. Di mana yang pertama bahwa anak atau generasi ini menurut Al-Quran adalah yang pertama sebagai penyejuk hati orang tua. Nah, kriteria anak menurut Al-Quran itu yang pertama sebagai penyejuk hati orang tua. Nanti mana yang kita kembangkan? Itu dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Yang sangat populer doanya, ibu-ibu paham nggih? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Bar salat nek mboten ndonga niki rasane kurang lengkap ya. Ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami dan anak keturunan kami menjadi qurrata ayun, penyejuk hati ya bagi orang tuanya. Apa ciri seorang anak yang menyejukkan hati orang tua? Nah, ini ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah taat beribadah, patuh kepada orang tua, dan akhlak yang baik. Dah 3 aja. Anak yang qurrata ayun itu punya ciri itu. Taat beribadah, ya toh? Berbakti kepada orang tua dan akhlaknya baik. Itu qurrata ayun. Jadi kalau melihat anak taat beribadah mesti orang tua senang, pasti. Apalagi akhlaknya baik. Atau birrul walidain, ini menyejukkan hati kalau dipandang. Inilah yang nanti kita ciptakan generasi Quran itu seperti ini gitu loh. Nah, itu yang pertama ya, penyejuk hati, surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Yang kedua adalah anak sebagai hiasan, perhiasan dunia, surat Al-Kahfi 46. Anak sebagai hiasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya.
Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu sebagai hiasan. Harta dan anak itu hiasan, rumah mewah, mobil mewah, sepeda bagus ya. Hanya sebuah hiasan di dunia ini. Prestasi, ciri-cirinya apa? Adalah prestasi anak yang diraih itulah merupakan hiasan dunia. Dia menjadi gelar doktor, profesor, dokter, guru, seorang pengusaha sukses. Semua ini urusan-urusan adalah hiasan dunia. Itu yang yang kedua, anak sebagai hiasan dan harta kita ini, dan nanti akan ditinggalkan kalau kita tiada. Kemudian yang ketiga, anak sebagai ujian. Ini di dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah sebagai ujian. Fitnah. Jadi kita punya harta banyak pun juga diuji. Punya anak banyak diuji sebagai ujian. Apa itu cirinya? Dia adalah di dunianya selalu berbuat maksiat atau dosa. Punya anak dia berbuat maksiat, punya harta juga untuk kemaksiatan. Ini jadi ujian ini. Itu cirinya ya, menjadi ujian. Dan yang terakhir mengerikan, seorang anak menjadi musuh. Nah, seorang jadi musuh ini surat 64 ayat 14. 64 itu apa? Tagabun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdarun. Sesungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu adalah sebagai adulakum, musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini ciri-cirinya adalah anak itu menjerumuskan orang tuanya. Bisa menyebabkan orang tuanya jadi musyrik. Karena anaknya udah sukses, kaya gitu, mengajak orang tuanya pindah agama misalnya. Ini jadi mengajak kepada kemusyrikan. Jadi musuh kita semua. Ini kriteria menurut Al-Quran. Kemudian sekarang bagaimana untuk menghasilkan tadi qurrata ayun, menjadi generasi yang Qurani tadi. Ini kita mengambil dasar dari surat Luqman ya. Ini sebagai inti kajian kita malam hari ini. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Tapi nanti saya ringkas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini kajiannya Pak Tobroni juga ya. Nah, udah hafal berarti? Oh, alhamdulillah. Kalau Pak Torboni membahas tentang kesehatan, saya membahas biologinya aja nanti, ya. Jadi tentang IPA. Jadi dari sisi yang berbeda. Baiklah sekalian, ternyata dalam Ibnu Katsir juga ini diceritakan bahwa Luqmanul Hakim ini adalah seorang budak ya, kelahiran Sudan. Pernah ke Sudan belum? Besok kuliah ke sana ya, ke Sudan ya. Bisa itu. Ini untuk para mahasiswa Indonesia yang ke Sudan ini mudah itu dibanding ke Al-Azhar atau ke yang lain. Luqman ini kelahiran Sudan ternyata. Dia karena seorang budak dibeli oleh seorang majikan. Cerita dulu ini ya, tapi jangan ngantuk. Setelah dibeli kemudian sang majikan ini agak kagum dengan budak ini luar biasa. Karena apa? Dia suatu saat ditugasi majikannya itu untuk menyembelih domba. Menyembelih apa? Domba. Kemudian sang majikan bilang, tolong saya ambilkan daging terbaik dan terburuk. Wah, nek wong ora bijaksana ora iso milih ke itu. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Oh belum, ya belum. Majikan ini bilang, tolong aku dijupukke daging sing apik karo sing elek gitu loh. Karena Luqman ini walaupun budak tapi seorang yang bijak.
maka dia sangat cerdas. Apa yang diambilkan? Hati dan lidah. Apa? Hati dan lidah. Siapa suka hati ngacung? Ini kurban mangan hati, darah hati mboten. Wah, empuh hantine ya. Lidah juga enak itu. Jadi si Luqman ini pinter ngambilnya, lidah dan hati. Kemudian majikannya kagum nih, loh kamu ngambilkan aku seperti ini. Suruh ngambilkan daging terbaik kok hati sama lidah. Kemudian apa jawab dari Luqmanul Hakim? Jawabannya adalah karena hati dan lidah ini merupakan bagian terbaik jika pemiliknya berjiwa mulia. Jadi lidah itu hati adalah merupakan bagian terbaik jika pemiliknya adalah orang yang mulia. Tetapi bagian terburuk jika pemiliknya berjiwa jahat. Pun sani men pirsani. Wong nek sing mulia atine elek pripun gaweane. Oh suudon wae to, prasangka buruk macem-macem. Orang yang jahat, kalau orangnya jahat, lidahnya bagaimana? Suka nyileti kancane, gitu, merendahkan, menyakiti. Tapi kalau jiwa mulia tidak, hatinya selalu husnudzon, lidahnya selalu kata-kata yang bijak, nasihat yang baik. Ini artinya. Jadi luar biasa itu Luqmanul Hakim. Maka kemudian apa? Majikan ini membebaskan. Wis ora tak kamu tak lepas sekarang. Lu budak istimewa kamu, hebat ini. Karena jawaban yang cukup cerdas ini, maka kemudian si Luqman ini dilepaskan. Dan jadilah mereka seorang ahli bijak, penasihat kemana-mana, sehingga diabadikan dalam Al-Quran atas rekomendasi Gusti Allah itu. Gak main-main itu. Ya. Nah, rekomendasi Allah ini ternyata menjadi sebuah konsep pendidikan untuk melahirkan generasi yang Qur'ani itu. Ini alhamdulillah ada 5 macam di sini konsep daripada Luqmanul Hakim tentang membangun generasi Qur'ani. Yang pertama bisa ditulis, apa itu? Yang pertama adalah dari firman Allah surat Luqman ayat yang ke-14 dan 15. Maaf, yang ke-13, yang ke-13. Yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Jadi konsep pertama adalah pendidikan akidah atau tauhid. Untuk menjadikan generasi yang Qur'ani itu yang pertama harus pendidikan akidah atau tauhid. Dengan kata-kata ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau menentukan Allah. Artinya apa? Tauhidnya harus tangguh, bukan menentukan Allah gitu loh. Karena kalau kita mendengar la tusyrik billah ini adalah orang-orang musyrik. Ini yang selalu kita berdoa setiap dalam sholat Al-Fatihah yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang tersesat ini adalah orang musyrik ini. Ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan akidah. Ternyata kalau kami kaitkan dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di sana ini sudah tercantum pendidikan konsep Luqmanul Hakim ini, di mana pendidikan akidah atau tauhid ini ada 3 aspek. Ini kita ambilkan di sini ya. Ada 3 aspek pendidikan akidah ini. Yang pertama, bisa ditulis aspek yang pertama, bahwa kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Ini aspek yang pertama tentang akidah ya. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 54.
Al-A'raf 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan yang memeliharamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang memelihara kita, yang menciptakan kita ini Allah. Ini aspek tauhid yang pertama. Maka kalau pendidikan TK kita awal dulu naik kelingan, mesti ibu guru takon, sing gawe tumbuhan siapa gitu? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang menundukkan matahari dan bulan siapa? Terus untuk mencipta seperti ini. Ini adalah aspek tauhid yang pertama. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak atau yang sebenarnya. Itu akidah. Pertanyaannya, apa ada Tuhan yang tidak hak? Halo? Ada nggak Tuhan yang tidak hak? Banyak. Dulu dicontohkan siapa? Tadi dibaca oleh Mbak Trisya tadi. Apa ada Tuhan yang tidak hak? Ada tidak? Siapa? Fir'aun tadi sudah diceritakan di awal. Tapi dia memproklamirkan dirinya, Ana Rabbukul A'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Padahal dia di Laut Merah cengap-cengap, dia nggak bisa apa-apa, mati akhirnya. Tuhan kok mati, gitu. Ini, jadi memang ada Tuhan yang tidak hak. Dulu Namrud ya, kemudian Musa. Dan sekarang merembet ke teknologi modern ini bisa saja HP sebagai Tuhan. Nah, ini keyakinan aspek yang kedua. Ada Tuhan yang tidak hak. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak wajib disembah. Nah, ini akidah, ini penting sekali. Hanya Allah yang wajib disembah. Tadi dasarnya Quran surat Muhammad ayat 19 yang tadi ya. Dan ini Al-Isra 23. Yang surat Muhammad 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini surat Muhammad ayat 19. Cetha dalile. Allah yang wajib disembah. Dan yang kedua surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Apal ini ya. Wabil walidaini. Nah, apal ya alhamdulillah. Bosok birul walidain ki apal alhamdulillah ini mawadin ya. Jadi ini. Ini aspek yang ketiga ini penting. Jadi kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak dan wajib disembah atau diibadahi. Maka kalau akidah ini udah kena, diperintah apa saja oke, kon sholat enteng, kon bangun malam mudah, puasa mudah. Ini kalau sudah terkena, Allah adalah segalanya. Ini namanya pendidikan akidah atau tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pendidikan Luqman terhadap anaknya? Konsep pendidikan yang ditampilkan. Yang kedua adalah pendidikan akhlak. Yang kedua pertama tadi akidah, sekarang akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada surah Luqman ayat 14 dan 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu, terus fi amaini aniskurli wali walidaik ilayal masir, terus wa anjahadaka ala antusrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'uma wa sawihuma fid dunya ma'rufa, dan seterusnya ya. Jadi yang kedua adalah pendidikan akhlak. Bagaimana prioritas pendidikan berikutnya ini adalah berkaitan dengan akhlak, dengan pokok bahasan menanamkan rasa syukur dulu, baru birrul walidain. Dialami dengan walaqad aitana luqmana hikmata aniskurillah wa may yaskur fa innama yaskuru nafsi. Dan ingatlah yang disampaikan Luqman itu tentang kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah.
Wa may yaskur fa inna ma yaskuru nafsi, bahwa barang siapa yang bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah? Ini ada di surat An-Nahl 78, 1678. Surat 1678. Jawabannya ada di Al-Quran juga. Mungkin kalau Pak Tobroni berkait dengan kesehatan, saya tentang nanti IPA-nya. Nah, di sini naikkannya. Sudah ketemu An-Nahl 78? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna saya. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Nah, di sini. An-Nahl berapa? 78. Ada sudah menemukan? Jangan dibaca artinya. Itu depan kamu baca. Ini larinya ke situ nanti. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar bersyukur. Nah, di sini. Larinya ke situ. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Jadi bukan perut. Nek bayi itu tempatnya di rahim, bukan di perut. Nek di perut itu tempat nasi, Pak. Cuma terjemahannya diganti perut. Ya, dijadikan satu ya. Nek perut tempat nasi, rahim tempat janin ya. Nah, enggak apa-apa. Sesungguhnya Allah ya, Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna saya. Kamu belum tahu apa-apa. Bu, putrane jenengan ngertos nek jenengan ibune umur pinten? Halo. Yen putrane pas lahir niku ngertos kowe iku ibune ngono umur pinten? Kemutan mboten sing keraguan putra. Halo, 1 tahun. Tunggu iki ibuke waktu kan guru ngerti apa-apa, la ta'lamuna saya. Mene bapakne nomor 2 ya, Pak. Ibune baru beberapa bulan mereka tahu itu ibunya. La ta'lamuna saya. Ya. Maka Allah kemudian memberikan perangkat kehidupan berupa alat indera itu. Wa ja'alakum sam'a. Allah memberikan apa? Pendengaran. Wal absara apa? Penglihatan. Wal afidata, akal dan hati. La'alakum tashkurun, supaya bersyukur itu loh. Jadi bersyukur ini kesimpulannya apa? Menggunakan karunia Allah itu untuk menggunakan apa? Pendengaran, mata dan hati memahami ayat-ayat Allah atau mengkaji ayat-ayat Allah, ini bersyukur. Dinae mripat kuping, hati, akal ra dinggo memahami ayat Allah. Nanti akan membahayakan kita semua. Coba lihat surat Al-A'raf 179 sekarang. Ini biar kita tahu larinya. Surat Al-A'raf 179. Ya sudah ketemu sekalian. Ini ngaji bareng ini. Yuk, Mbak. Dibaca, Mama. Ya, 179. Dibaca Al-Qur'annya. Artinya ya. Ya. Orang yang lalai, masya Allah. Sudah jawabannya di situ. Walaqad darona li jahannama katsira minal jin wal in. Akan kami puni neraka jahanam dengan jin dan manusia. Mereka yang tidak tadi diberi perangkat Allah tidak digunakan, ya toh? Diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah.
diberi penglihatan, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, diberi telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Masya Allah. Balhum afdol, bahkan lebih sesat. Kalau ternak itu disembelih wis rampung, kurban ke rampung, tapi manusia tidak. Kalau sudah mati bertanggung jawab, maka lebih sesat dari ternak itu. Binatang nggak ada pertanggungjawaban, Mbak, nggak ada. Ya toh, apa ada nanti pertanggungjawaban sapi dan kambing yang disembelih? Betul-betul? Tidak ada. Manusia nanti yang, maka lebih sesat dari binatang ternak tadi itu. Ulaika kal an'am balhum afdol, lebih sesat dari binatang sembelihan kurban yang kemarin kita sembelih itu. Ini nek kewan ini sembelih rampung, ya. Manusia tidak. Nanti ada pertanggungjawaban. Inilah mengerinya, maka kita berhati-hati betul. Konsep pendidikan ini sangat luar biasa ini dari Luqman ini. Jadi yang kedua adalah pendidikan akhlak, bersyukur kepada Allah menggunakan ayat-ayat kauniyah maupun yang tertulis tadi. Misalnya untuk yang punya mata telinga, kita lakukan sebuah penelitian misalnya. Bagaimana menggunakannya untuk mencari ilmu. Jadi orang yang Quran itu suka menuntut ilmu. Satu contoh ya, misalnya saat cerita dulu saya tugas akhir saya S1 itu tentang fotosintesis misalnya. Ini saya meneliti ya. Pernah adik-adik di sini yang meneliti daun? Halo? Oh, pandemi kerong tahun belum bangkit ya. Begini, daun itu ternyata bisa memasak zat-zat ya yang dikenal dengan fotosintesis itu ya. Itu hanya dari bahan yang sama, tapi rasanya iso werna-werna. Bahan fotosintesis itu apa? Air dari dalam tanah, H2O. Ini betul. Karbon dioksida, CO2 diambil dari mana? Udara. Kemudian duanya itu berpadu, dimasak di mana? Halo? Ipane lali ya. Di klorofil ya. Zat hijau daun. Di bagian klorofil ada kloroplas itu. Proses itu ternyata setelah proses pemasakan harus dibantu gas LPG atau dibantu apa? Sinar matahari, nggo masak perlu sinar. Maka ketika sinar itu datang, H2O CO2 bereaksi, jadilah yang namanya amilum atau karbohidrat. C6H12O6 ya. Nah. Tetapi dengan bahan yang sama, opo rasa daunnya sama? Sama tidak? Tidak. Daun bayam apakah sama dengan daun singkong? Ora podo. Inilah sebuah penelitian. Jadi menggunakan absoro ya, mata kita untuk meneliti. Akhirnya kita kembali, saya isi gawe karbon siapa? Allah. Siapa yang membuat air? Allah. Siapa yang menyinar matahari? Ya, kembali ke sana. Inilah satu pendidikan di mana kita menggunakan absoro dan akal meneliti ciptaan Allah sehingga tambah keyakinannya itu. Akhlaknya terhadap Allah tambah. Allah Maha Besar ternyata. Bisa menciptakan daun dengan berbagai rasa. Dan perlu diketahui daun kalau kelebihan bisa disimpan. Kelebihan makanan kalau jenis umbi disimpan di mana? Ya di umbi-umbian, di akar. Kalau padi disimpan di mana? Ya pada padinya. Itu kelebihan. Ternyata jane untuk cadangan makanan, tapi untuk manusia juga gitu loh. Urusannya itu nggak tumbuh cadangan makanan bagi tumbuhan ini, tapi karena ini semuanya untuk Allah, untuk manusia, untuk semuanya, maka bisa dipakai oleh manusia. Ini satu contoh penelitian ya, menggunakan wal absoro dan wal afidata. Jadi menggunakan mata, akal dan hati. Itu namanya kita berpikir bagaimana kita bersyukur kepada Allah sehingga tambah taatnya kepada Allah Ta'ala. Banyak yang lain ini, bisa selain penelitian juga bisa kita melihat tata surya dan sebagainya, langit dan bumi, begitu teraturnya, planet-planet beredar milih matahari dan sebagainya. Itu bagi para pelajar ini atau yang sudah mempelajari IPA ini, tambah rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Ini tentang pendidikan akhlak. Yang kedua ditambah dengan wawasoinal insana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah bersyukur, berbuat baik pada orang tua ini adalah bagian dari konsep pendidikan. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah pendidikan tanggung jawab dan kejujuran. Setelah akidah, akhlak, terus tanggung jawab dan kejujuran. Ini dalam surat Luqman ayat yang ke-16. Surat Luqman ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha. Ayo dilanjut. Intaku misqala habbatin min khardalin wa qatu sahrati aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Gonge tok. Aja gonge tok sing komplit. Ya artine, Mbak. Waca, Mbak. Apa kuwi? Ya bunaya itu. Wahai anakku. Nah, halus dan maha teliti. Jadi, wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Sing gampang meneh surat Al-Zalzalah ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Iki sing gampang. Artinya apa? Bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Allah. Dek perbuatan ning alam dunia ini buatlah rekam jejak yang baik. Gampang ya toh. Misalnya di pesantren kita ini atau di pondok panti ini, anak diberi tanggung jawab bersih-bersih. Kok enggak bersih-bersih? Ini enggak tercatat nih. Ya. Anak diberi tanggung jawab untuk ngurusi apalah misalnya. Halo. Yang ngantuk ya. Semangat, betul. Ini pertanggungjawaban inilah yang sangat penting sekali. Jadi di pondok ini adik-adik sekalian bagaimana belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, silakan untuk dimanfaatkan bahwa pendidikan tanggung jawab dan kejujuran ini adalah penting. Apalagi anak-anak yang jumlahnya banyak seperti ini. Saya belum lama dapat share-sharean dari WA, katanya negara yang tertinggi kesejahteraan adalah Finlandia. Atau Finlandia ini negara yang sangat tinggi penghasilannya, ekonominya bagus. Apa setelah dicek? Kejujurannya. Jadi rono HP ilange ra ono ya toh. Ora ono wong korupsi, gaji ngapusi enggak ada. Maka menjadi bahagia sejahtera semuanya. Loh semuanya jujur kok, Bu. Gitu. Ujal kabeh semuanya jujur. Itu kan juga sifat Rasul sebenarnya. Ya toh? Sidik, amanah, tabligh, watona. Sidik ini benar dan jujur. Finlandia apa ya saya enggak tahu, cuma dapat share-sharean itu. Karena kejujurannya. Indonesia gitu, oke ora jujur. Atine compang-camping. Maka mari sejak awal konsep pendidikan Luqman ini adalah luar biasa, merupakan pendidikan tanggung jawab dan kejujuran. Itu yang ketiga. Yang keempat, pendidikan ibadah dan dakwah. Pendidikan ibadah dan dakwah. Untuk mencapai generasi Quran ini harus langkah demi langkah gitu. Itu di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi ternyata dalam konsep pendidikan Luqman ini bahwa tidak hanya dididik menjadi orang yang baik, tetapi tidak hanya ahli ibadah, tapi sekaligus menjadi orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ini. Jadi tidak hanya menjadi ahli ibadah, tapi mengajak orang berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf itu.
Ane wong dadi wong soleh dhewe hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain gitu. Didakwahkan itu loh, amar ma'ruf nahi mungkar itu loh. Maka konsep pendidikan berikutnya setelah akidahnya kuat, akhlaknya baik, punya tanggung jawab dan kejujuran, terus yang keempat pendidikan ibadah dan dakwah itu loh. Jadi intinya bahwa dalam agama Islam itu tidak menjadi orang yang soleh, tapi mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang gampang, pokoknya mencegah yang mungkar itu. Nah ini, maka tanggung jawab kalian semua. Apakah siap ini anak-anak sekalian menjadi ustadz-ustadzah ini? Halo, siap nggak? Siap, baru siap. Kenapa? Sedikit sekali orang yang tafakuh fiddin ini belajar agama. Sing belajar ilmu umum wis akeh gitu loh. Tapi nek arek khotbah ngisi pengajian kurang tenaga. Ini bukti bahwa yang tafakuh fiddin ini terbatas. Tidak semuanya berperang belajar ilmu umum, ada yang belajar mendalami agama. Nah, ini ya, siap ya. Jadi ustadz dan ustadzah ini siap. Ini sekelompok kecil ini nggak apa-apa. Nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah dan bangsa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, yang kelima. Masih 10 menit. Yang kelima adalah pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Ini dalam surat Luqman ayat yang ke-18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarol aswati la sautul hamir. Ini yang terakhir konsep pendidikan Luqman akan menghasilkan generasi yang Quran ini. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, ya, karena sombong. Ya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jamaah sekalian, rahimakumullah, konsep pendidikan yang terakhir ini adalah pendidikan masyarakat. Ini saya ingat Profesor Dailami itu membuat sebuah buku namanya 3 prinsip dasar pengantar masuk surga. Karena tertarik dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa itu beliau yang ia tuliskan 3 prinsip dasar hidup pengantar masuk surga. Yang pertama, hidup harus berdasarkan tauhid. Ini pengantar masuk surga ya sebagai tambahan. Hidup berdasarkan tauhid, tadi sudah saya jelaskan bla 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 tauhid. Yang kedua, hidup harus bermasyarakat sesuai dengan ini tadi konsep Luqman. Hidup harus bermasyarakat. Dan yang ketiga, hidup harus beribadah sesuai tuntunan Rasulullah. Udah masuk surga ini. 3 prinsip dasar hidup pengantar masuk surga. Beliau tertarik ini sehingga beliau sering menyampaikan di bukunya itu, inilah sebuah organisasi yang mengantarkan jamaahnya ke pintu Jannatun Naim. Ora rugi dari Muhammadiyah Aisyah itu pengikut Nabi Muhammad. Harus mantap ini ya. Walaupun nanti lulus dari panti ini, tolong dijaga itu. Betul. 3 prinsip dasar hidup pengantar masuk surga ini. Hidup harus berdasarkan tauhid, yang kedua harus bermasyarakat, yang ketiga beribadah sesuai tuntunan ittiba Rasul. Masya Allah. Sehingga menurut cerita beliau dia masuk Muhammadiyah karena itu. Ini dulu belakangnya kayaknya nantiin dia bilang di Sukanegara ya. Profesor Dalam itu menyampaikan sering di kajian-kajian dan dia membuat sebuah buku. Bapak Ibu yang hormati dan adik-adik sekalian, jadi pendidikan masyarakat di sini tadi adalah merupakan cerminan dari proses yang awal tadi. Bagaimana di situ kita dilarang untuk mempunyai sikap arogan. Arogannya apa ya? Apa? Sombong. Umum ya, sombong.
Sikap arogan dalam bentuk apapun itu dilarang. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroka. Janganlah kamu di muka bumi itu petentengan gitulah gampangannya ya, gitu. Jadi jangan arogan ya. Baik arogan intelektual, paling pinter dewek, jangan. Onyo ngapalane suka dhewe ning kene. Ah, enggak boleh arogan ya, enggak boleh. Enggak boleh itu. Nyo suka dewek, hati-hati sing wis apalane akeh dewek. Bisa arogan. Ini namanya arogan intelektual. Enggak boleh. Yang kedua bisa juga tidak hanya intelektual tuh, arogansi kekayaan misalnya. Kecantikan, kegantengan, kekuasaan, kekayaan, bisa arogan itu, ya. Maka Allah melarang wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Ini ingat, innallaha apa? Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang latif, yang apa tadi? La yuhibbu muhtalin fakhur. Orang tidak suka orang yang sombongkan diri ini. Ini Allah tidak suka orang-orang yang arogan tadi itu. Maka jangan merasa paling hebat ya. Yang laki-laki ini juga, sing senior juga jangan paling hebat ini. Oh, yang senior ning kene harus penguasa ini. Jangan bully-bully adiknya atau jo nganti. Justru menjadi kasih sayang yang di adiknya. Yang adiknya juga ini menghormati ya Mas. Ya manggil kakak gitu ya. Gitu ya. Demikian juga yang mbak-mbak sama ini. Tidak boleh arogan yang senior ya. Kepada yang muda ini harus sayang. Yang muda juga hormat pada yang tua. Ini akhlakul Islam, akhlak Islam. Jadi nggak boleh arogan ya. Bahwa siap arogan ini adalah tidak disukai Allah. Oh, tidak disukai Allah ya. Karena sikap arogan ini ya, di samping tidak disukai Allah, dia tidak disukai oleh masyarakat dan dibenci oleh Allah SWT. Sebagai salah satu sikap menjauhi kesombongan ini adalah dengan senantiasa kita bagaimana? Bagaimana kita tidak sombong? Bagaimana? Halo? Harus ada solusinya. Piye dhek men ora arogan ini gimana? Hah? Apa? Banyak? Ingat, selalu ingat zikrullah. Boleh? Mas-mas yo, piye men dhek ora arogan? Soalnya wong gampang banget sombong arogan ini sering gitu. Ayo biar berpikir. Oh Mas, diwakili sing opeci sing senior iki. Ya. Bagaimana kita biar tidak arogan? Bersyukur. Oke lah, bersyukur ya menggunakan karunia tadi ya. Ada lagi Mbak, apa lagi? Biar tidak arogan gimana? Tampil sederhana. Tampil sederhana, gak arogan itu tampil sederhana. Terus apa lagi? Menjaga sopan santun. Sekarang yang hilang dari masyarakat kita ini sopan santun. Orang wong tua wong nom, anak-anak muda yang era milenial kesini. Masya Allah, sopan santunnya sudah banyak berkurang karena gadget ini mereka sibuk dengan melihat ini. Tantangan ini nggak mampu mengatasi, mereka sopan santunnya hilang, unggah-ungguhi rano itu loh. Udah terbukti itu loh. Ya, fakta membuktikan. Jadi kita menjaga sopan santun dalam berbicara maupun bergaul. Itu biar nggak arogan, hati-hati itu loh. Itu solusinya seperti itu. Jadi jelaslah bahwa pendidikan Islam tidak hanya sebatas transfer ilmu dan keterampilan dalam perspektif yang sekularistik dan pragmatis yang memiliki tujuan dangkal, sekedar mempersiapkan bekal kehidupan duniawiyah dan materialistis. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya itu, sangat utuh gitu loh, ya, sangat utuh. Di samping keduniaan juga akhirat dipikirkan, ahli ibadah, ahli dakwah dan sebagainya, bermasyarakat yang baik begitu. Tetapi pendidikan Islam adalah pendidikan yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, berakhlak mulia, serta memiliki ilmu dan wawasan yang luas, serta kemampuan yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Ini konsep pendidikan Islam luar biasa. Ibu sekalian hormati, jadi itulah bagaimana kita menggerakkan anak-anak muda ini, tanggung jawab kita semua Bapak Ibu sekalian.
Jangan kita tenang-tenang saja, karena generasi mendatang tantangannya lebih besar. Elit global terutama. Elit global itu siapa? Komunisme dan liberalisme. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah teknologi modern ini. Ini juga tantangan kehidupan. Ini nek ora diisi elek, maka konten-konten di sini harus kita isi. Ini. Jadi jangan dikira ini juga sebuah tantangan. Solusinya bagaimana? Kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan masing-masing. Terus berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan henti. Terutama adik-adik yang di pesantren ini juga silakan untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Ini pas jam 9 kurang 1 menit. Mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan tentang konsep pendidikan Quran ini. Pun jelas berarti nggih. Alhamdulillah. Biasanya Pak Wasikan tanya ini, mana enggak tanya ini? Oh nggih, boleh. 1 menit, ya. Monggo, Pak. Musuh. Iya. Pertanyaan yang bagus ini. Ora mung anake wong tuane ya ditakonke ini. Sahabat lama Pak Wasian. Terima kasih Pak Wasian. Apa ciri anak durhaka pada orang tua? Tadi sudah jelas saya sampaikan kalau yang anak durhaka itu adalah mereka tidak berbakti pada orang tua, dan yang kedua mereka selalu apa tadi? Mengajak orang tuanya berbuat maksiat. Ini durhaka jelas. Terus orang tua yang durhaka gimana? Orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya. Karena dalam sebuah hadis, kullu mauludin ala fitrah, yaitu setiap bayi yang lahir adalah suci. Wa abawahu, bapaknya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, Majusi maupun Yahudi. Jelas itu. Jadi bapaknya sing ora pendidikan sapi itu durhaka, Pak. Maka duit tanggung jawab dhewe iki Bapak Ibu. Di pertanyaan Pak Wasikan ini menyentuh kita-kita orang tua ini, maturun Pak Wasikan. Jadi jane wis wong tuwa wis nyiapke pendidikan yang baik anak-anaknya, tapi tekane nggon pergaulane ternyata beda. Ini bisa terjadi. Maka pengawalan terus-menerus, doa juga terus-menerus. Itu pastikan ya. Jadi orang tua yang durhaka kepada anaknya itu adalah membiarkan anaknya karena tidak memberikan pendidikan yang baik. Maka dimasukkanlah pondok pesantren, dimasukkan panti seperti ini, tujuannya itu. Biar dua-duanya enggak durhaka, bapaknya durhaka itu anak yang jadi durhaka. Ini bahaya. Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik. Jelas Pak Lesian nggih. Jadi ini anak durhaka cetha, wani karo wong tuwa lah, kayak musuh. Tapi kalau orang tua yang durhaka membiarkan anaknya tidak mendidik dengan terutama mengenalkan dinullah atau agama ini. Oke, cukup ibu-ibu mboten-mboten? Sama cekap? Nggih, sebagai kesimpulan monggo 5 konsep pendidikan Quran ini betul-betul diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama pendidikan tauhid terus dikembangkan, kemudian akhlak ini juga merupakan nomor 2, dan para penghuni surga ini orang-orang yang akhlaknya baik. Kemudian pendidikan tanggung jawab, pendidikan ibadah dan dakwah, dan yang terakhir pendidikan masyarakat. Ini bagian juga dari pengantar masuk surga. Demikian kajian malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.